البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, sebenarnya kita langsung ingin memasuki kitab yang mulia, yaitu kitab Syarah Al-Qawaidul Fiqhiyah yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau sendiri pengarangnya dan juga sekaligus yang mensyarahnya. Kemudian diberikan catatan kaki oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Namun sebelum kita membaca kitab tersebut, kita akan selingi terlebih dahulu ringkasan daripada pembahasan mengenai usul fikih yang kita ambil dari kitab yang berjudulkan Risalatun Latifatun Jami'atun fi Usulil Fiqhi Al-Muhimmah, yaitu sebuah artikel yang sangat lembut dan juga ringkas serta mencakup berkaitan masalah usul fikih yang penting. Paham ya? Berkaitan masalah kaidah-kaidah atau dasar-dasar pokok fikih yang penting. Karya Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau ini gurunya Al-Imam Ibnu Utsaimin. Paham itu ya? Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berarti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah muridnya. Mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Risalah ini enggak panjang lebar, singkat, simpel, padat, namun perlu penjabaran. Namun dibutuhkan penjabaran atau penjelasan. Na'am barakallahu fikum. Intinya kesimpulannya usul fikih yang selama ini yang terpelajari itu bisa disimpulkan pada kitab ini. Ada di dalam kitab ini insyaallah taala. Naam. Langsung saja kita awali barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul musannifi. Pembukaan musannif yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah nahmaduhu ala ma lahu minal asma'il husna. Segala puji milik Allah, kita senantiasa memujinya terhadap seluruh apa-apa yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, seluruh nama-nama yang indah, wa sifatil kamilah al-ulya, dan juga seluruh sifat-sifat yang sempurna dan tinggi, wa ala ahkamihil qadariyatil 'ammah likulli mukawwanin wa mawjudin, dan juga senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap ketetapan-ketetapan hukum-hukum Allah Ta'ala yang sifatnya qadariyah yang umum mencakup pada seluruh mukawwan, seluruh yang disusun, seluruh yang diciptakan, wa mawjudin, dan seluruh yang ada, wa ahkamihi syar'iyyah, dan juga terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya syar'iyyah, asy-syamilah, yang mencakup likulli masyru'in, pada seluruh perkara yang disyariatkan. Karena sudah kita lewati yang namanya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua, al-hikmah al-qadariyah sama al-hikmah apa? Syar'iyyah. Nah, barakallahu fikum. Hikmah qadariyah itu yang barakallahu fikum yang seringnya disebut dengan al-hikmah al-kauniyah. Paham ini ya? Al-hikmah al-kauniyah. Dan sudah kita lewati dulu perbedaan antara al-hikmah al-kauniyah dengan al-hikmah apa? Asy-syar'iyyah. Al-hikmah al-kauniyah itu hikmah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkara yang Allah taala cintai dan Allah taala benci. Double. Tapi pasti terjadi. Bedanya ini ya, pasti terjadi. Jadi al-hikmah al-kauniyah sama al-hikmah syar'iyyah, dua-duanya ini terkadang diungkapkan dengan apa? Diungkapkan dengan barakallahu fikum iradah. Paham ya? Diungkapkan dengan iradah kauniyah sama iradah syar'iyyah. Nah, bedanya apa bedanya? Ingat baik-baik bedanya, perhatikan baik-baik.
Bedanya kalau al-hikmah al-kauniyah, al-hikmatul lati tata'allaqu bima yuhibbuhullahu wa yubghiduh. Wala budda an taqa'. Itu kaidahnya. Maksudnya bagaimana? Hikmah syar'i, hikmah kauniyah itu adalah hikmah yang ada keterkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Dan pasti terjadi. Satu itu yang ingat ya. Adapun hikmah asy-syar'iyyah, al-hikmatul lati tata'allaqu bima yuhibbuhullahu wa azza wa jalla faqat. Wa qad taqa' wa qad la taqa'. Ini bedanya. Kalau hikmah syar'iyyah bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Paham bedanya insyaallah? Nah, contohnya biar antum semakin jelas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Hikmah tujuannya apa, Yusuf? Ibadah. Tapi apakah semua orang beribadah? Tidak. Bisa terjadi, bisa enggak. Ini hikmah syar'iyyah namanya. Ibadah Allah Taala cintai atau tidak? Cintai. Nah, apakah semua ibadah terjadi? Tidak. Berarti hikmah apa? Syar'iyyah di situ. Karena apa? Nah, barakallahu fikum, bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Paham soalnya ya? Naam. Jadi bedanya ingat baik-baik. Al-hikmah al-kauniyah hiyal hikmatul lati tata'allaqu bima yuhibbuhullahu wa yubghiduh. Hikmah yang ada keterkaitan dengan perkara yang Allah Taala cintai dan Allah Taala benci. Wala budda an taqa', dan mesti apa? Terjadi. Nanti ini diringkas ya. Nah, contohnya yang kauniyah ini seperti kufurnya Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir enggak? Kafir. Kekufurannya Allah Taala cintai atau Allah Taala benci? Benci. Terjadi enggak? Terjadi. Nah, hak kauniyah berarti. Karena kauniyah itu mesti terjadi gitu loh. Kufurnya Abu Lahab terjadi enggak? Pasti terjadi. Mahum. Ada yang hikmahnya yang tidak kauniyah, tidak syar'iyyah. Yang tidak kauniyah, tidak pula syar'iyyah. Seperti barakallahu fikum hafizakumullah, kufurnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Na'udzubillah min dzalik. Mereka sebagian mencontohkan seperti itu. Kufurnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, muslim atau kafir? Muslim. Berarti kekufuran itu Allah Taala cintai atau enggak? Allah Taala benci. Kauniyah kan? Nah, yang namanya kauniyah pasti harus terjadi. Padahal ini enggak terjadi pada Abu Bakar Siddiq. Berarti ini enggak kauniyah, enggak syar'iyyah. Paham ya? Enggak kauniyah, enggak syar'iyyah. Ini mudah sebenarnya, cuman perlu perenungan. Direnungi, diresapi baik-baik. Kemudian sekarang imannya Abu Lahab. Abu Lahab beriman enggak? Enggak beriman. Nah, keimanannya Allah Taala cintai enggak? Cintai. Nah, di sini imannya Abu Lahab ini dikenal dengan apa? Hikmah apa? Syar'iyyah. Karena enggak terjadi. Enggak terjadi. Paham ya? Nah, kalau diikutkan kauniyah mesti terjadi, tapi ini enggak terjadi. Paham belum? Nah, imannya Abu Bakar Siddiq sekarang. Imannya Abu Bakar Siddiq pasti terjadi enggak? Pasti terjadi. Allah Taala cintai enggak? Cintai. Masuk kauniyah syar'iyyah. Paham insyaallah ya? Ini sebenarnya hampir semua di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebanyakan orang bingungnya di sini, kebanyakannya. Cuman sebenarnya kalau direnungi, diresapi mudah sekali. Caranya antum biar mudah dihafal perbedaannya. Kalau hikmah atau iradah syar'iyyah itu iradah yang sifatnya apa? Hanya berkaitan dengan perkara yang Allah Taala cintai dan bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Paham ya? Qad taqa' wa qad la taqa'. Itu hikmah syar'iyyah. Hikmah iradah bedanya pasti sama gitu aja, udah enggak usah bingung. Terkadang ungkapannya memang beda. Iradah syar'iyyah, iradah kauniyah, hikmah syar'iyyah, hikmah kauniyah, tapi dihukumi sama gitu aja biar nanti enggak bingung. Mahum insyaallah ya. Adapun iradah al-kauniyah atau yang dikenal hikmah al-kauniyah, paham ya? Hikmah kauniyah, hikmah apa tadi? Hikmah yang ada keterkaitannya dengan apa? Perkara yang Allah Taala cintai dan Allah Taala benci, dan pasti terjadi. Antum bisa bedakan sekarang? Coba bedanya iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah apa? Iradah kauniyah. Iradah yang berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang Allah benci dan harus terjadi. Dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Kemudian kalau syar'iyyah yang berkaitan dengan yang Allah
Subhanahu wa ta'ala cintai, dan kadang terjadi, kadang tidak. Kadang bisa terjadi, kadang pula tidak terjadi. Itu bedanya ya. Nah, kalau antum sudah bisa membedakan itu dengan contoh lebih jelas gitu loh. Contohnya imannya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditakdirkan Allah Ta'ala beriman enggak? Mesti terjadi enggak? Mesti terjadi. Dan dicintai enggak keimanannya? Dicintai. Berarti kauniyah dan syar'iyah. Langsung aja antum dicabangkan. Jadi caranya gini loh. Antum duduk diam gini, cabangkan langsung syar'iyah kauniyah. Wah, yang kauniyah kan double. Dicintai dan dibenci. Ada yang cintanya ada tapi mesti terjadi. Yang syar'iyah itu murni hanya yang dicintai saja. Bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Nah, sekarang imannya Abu Bakar terjadi enggak? Pasti enggak? Pasti. Dicintai enggak? Dua-duanya masuk, kauniyah syar'iyah. Paham? Sekarang kufurnya Abu Lahab. Abu Lahab kafir enggak? Kafir. Kekufuran ini Allah Ta'ala cintai atau Allah Ta'ala benci? Masuk syar'iyah atau kauniyah? Kauniyah. Hah? Kauniyah. Paham ya? Kafirnya Abu Lahab kauniyah. Paham ya? Pasti terjadi enggak? Berarti apa ini? Ketetapan Allah Ta'ala kekufurannya Abu Lahab berarti hikmah apa? Kauniyah saja. Mahfum insyaallah. Imannya Abu Lahab sekarang. Nah, Abu Lahab Allah Ta'ala takdirkan beriman atau kafir? Kafir. Nah, keimanannya Allah Ta'ala cintai enggak? Terjadi enggak pada Abu Lahab tersebut? Enggak terjadi. Berarti hikmah apa itu? Syar'iyah. Paham tuh? Antum paham belum Yusuf? Nah. Sekarang untuk antum, kalau antum paham untuk antum sekarang. Nah, kufurnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allah Ta'ala takdirkan dalam keadaan muslimun mukminun, ya enggak? Nah, tapi kekufurannya itu bagi Allah Subhanahu wa taala iradah kauniyah atau syar'iyah? Kalau diletakkan pada Abu Bakar Siddiq, kauniyah pasti terjadi. Bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi, tapi harus dicintai. Kekufuran dibenci atau dicintai? Berarti pasti terjadi kalau kauniyah. Kauniyah syar'iyah berarti terjadi kekufuran Abu Bakar. Ana ulangi lagi, antum cerna baik-baik ya, jangan pusing ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang yang mukmin muslim, ya enggak? Nah, iradah kehendak yang sifatnya kekufuran Abu Bakar Siddiq ini iradah yang kauniyah atau syar'iyah bagi Abu Bakar Siddiq? Terjadi atau tidak? Dicintai atau enggak? Gitu loh. Antum bayangkan kekufuran dicintai atau enggak? Enggak dicintai berarti masuk kauniyah. Terjadi atau enggak? Terjadi. Kufurnya Abu Bakar terjadi. Berarti bukan apa? Bukan kauniyah. Dicintai enggak? Enggak, berarti bukan syariah. Berarti bukan kauniyah, bukan syariah. Paham belum? Nanti kalau antum tak kasih gambaran, barakallahu fikum, ini sekedar mukadimah tapi enggak masalah, kan penting kan ini nanti berkaitan masalah akidah dan juga berkaitan masalah asma wa sifat. Gini caranya. Antum bikin struktur atau bagan al-hikmah atau al-iradah. Cabangkan dua ini. Paham ya? Al-iradah al-kauniyah, satunya al-iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah al-kauniyah definisinya hiyallati tata'allaqu, ini yang kauniyah ya, bima yuhibbuhullahu wa yubghiduh. Wala budda an taqa'. Itu Arabnya nanti. Nah, itu tulis nanti ya. Contoh yang lainnya. Wala budda an taqa'. Artinya apa? Hikmah atau iradah kauniyah ini adalah hikmah atau iradah yang ada keterkaitan dengan Allah Ta'ala pada perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Dan pasti terjadi. Nah, lihat cabang satunya lagi. Al-iradah atau al-hikmah asy-syar'iyyah hiyallati tata'allaqu bima yuhibbuhullahu wa yardah faqat. Paham ya? Hikmah yang ada keterkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi saja. Waqat taqa' waqat la taqa'. Bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Kadang terjadi, kadang enggak terjadi. Ini hikmah syar'iyyah ini. Baru antum sebutkan contoh-contohnya. Contohnya nanti cabangnya bagaimana? Nomor 1, yang terkumpul padanya
hikmah syar'iyyah dan kauniyah. Nah, contohnya nahwu gitu. Tadi nomor 1, kemudian hikmah syar'iyyah dan kauniyah. Hikmah syar'iyyah wa kauniyah. Sama dengan itu caranya gitu. Nahwu contohnya apa? Imannya Abu Bakar Siddiq. Imanu Abi Bakar Siddiq. Kauniyah dan syar'iyyah. Nomor 2, yang hikmah kauniyah saja. Hikmah kauniyah saja. Kufurnya Abi Lahab. Nomor 3, yang hikmah syar'iyyah saja. Nah, hikmah syar'iyyah saja, imannya Abu Lahab. Syar'iyyah saja dia, karena enggak terjadi. Paham ya? Yang keempat, la kauniyah wala syar'iyyah. Kufurnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah ya. Ini penting sekali karena hampir semua di ma'had-ma'had itu kami dapat cerita kesulitannya di sini. Kalau kita telusuri sebenarnya enggak sulit, cuman bagaimana cara menyampaikannya saja. Rumit. Paham ya? Rumitnya karena butuh perenungan dan juga peresapan ulang gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, enggak masalah. Yang jelas nanti antum ringkas sendiri dan tahu jawabannya insyaallah. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, wa ahkami syar'iyyah asy-syamilah likulli masyru'in. Dan juga ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyyah yang mencakup seluruh perkara yang disyariatkan. Wa ahkamil jazaa'i bis-shawab lil muhsinin wal 'iqab lil mujrimin. Dan juga ketetapan-ketetapan hukum-hukum Allah berkaitan masalah balasan dan juga pahala. Paham ya? Balasan dengan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, wal 'iqab balasan. Nah, hukuman atau azab bagi orang-orang mujrimin, orang yang berbuat kejahatan. Mahum insyaallah ini? Naam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fil asma'i was sifati wal ibadati wal ahkam. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Baik dalam masalah nama dan sifat-sifatnya dan dalam masalah ibadah dan hukum-hukumnya, semuanya murni hanya milik Allah taala. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi bayyana al-hikama wal ahkama wa waddaha al-halala wal harama. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya yang telah menjelaskan al-hikam, beberapa hukum-hukum atau beberapa barakallahu fikum perkara-perkara yang bijaksana, wal ahkam dan hukum-hukum, wa waddaha al-halal wal haram, dan yang telah menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, wa as-salal usula wa fassalaha, dan yang telah memberikan kaidah-kaidah dasar-dasar pokok dan yang telah merincinya. Hatta istatamma hadzal dina wastaqam, hingga agama ini pun sempurna dan tegak lurus. Mafhum? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Ya Allah, semoga curahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap keluarga-keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya, khususan al-ulama wa al-a'lam. Terkhususkan para ulama yang mereka memiliki ilmu. Mafhum? Amma ba'd. Adapun setelah itu atau setelah pembahasan muqaddimah ini, fa hadhihi risalatun latifatun fi usul fiqh. Maka ini adalah artikel yang sangat lembut, ringkas, ringan berkaitan masalah usul fikih. Sahlatul alfadhi, yang lafaz-lafaznya itu mudah, wadhihatul ma'ani, dan makna-maknanya itu jelas dan gamblang. Mu'inatun 'ala ta'allumil ahkami, dan yang bisa membantu untuk mempelajari hukum-hukum likulli muta'ammilin ma'ani. Nah, pada setiap orang yang mengharapkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Mahum? Nas'alullaha an yanfa'a biha jami'aha wa qari'aha innahu jawadun karim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala memberikan manfaat dengan risalah ini atau artikel ini, jami'aha yang mengumpulkannya, wa qari'aha yang membacanya, innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah taala zat yang maha dermawan dan maha mulia. Mahum insyaallah ya. Kita ambil pasal yang pertama. Faslun, pasal yang pertama. Nah, beliau menyebutkan di sini usul fikih. Usul fikih itu, karena kita sudah mempelajari sebelumnya al-usul min al-usul. Kemudian sudah kita pelajari sebelumnya syarah Nadmul Waraqat. Nah, kesimpulannya di antaranya ada di kitab ini. Masya Allah, ringkas. Usul fikih itu hiyal ilmu bi adillatil fikhi al-kulliyah.
yaitu mengilmui tentang dalil-dalil fikih secara global. Mengilmui tentang apa? Dalil-dalil fikih secara global. Kuliah itu global. Paham ya? Secara global, secara menyeluruh gitu ya. Nah, contohnya apa? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Ini kaidahnya. Berarti setiap perintah wajib. Kita katakan enggak, tunggu dulu. Hukum asalnya setiap perintah itu wajib. Cuman nanti kalau di sana ada pemaling yang memalingkan dari kewajiban menjadi sunnah, ya berarti sunnah. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti kaidahnya akan kita lewati, kaidah yang sifatnya umum. Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub illa idza kana hunaka qarinatun. Kecuali kalau di sana ada qarinah yang apa? Nah, barakallahu fikum, yang mengharuskan untuk dipalingkan dari perkara yang wajib. Mafhum insyaallah? Naam. Wa dzalika anna al-fiqha, yang demikian itu dikarenakan fikih itu imma masailu yutlabul hukmu 'alaiha bi ahadil ahkamil khamsah. Karena fikih itu, permasalahan fikih itu imma permasalahan-permasalahan yang diminta untuk menghukumi, paham ya? Permasalahan-permasalahan yang diminta untuk menghukumi padanya dengan salah satu hukum yang 5. Apa hukum yang 5? Mubah. Sebagian memasukkan itu ya, hukum yang 5 itu kalau kita urutkan yang wajib, kemudian apa, masnun atau mustahab atau apa? Mandub. Paham ya? Kemudian makruh, kemudian haram, kemudian mubah. Ini hukum-hukum yang 5 namanya. Dikenal dengan apa? Al-ahkam at-taklifiyah. Hukum-hukum yang 5 dikenal juga dengan apa, Abdurrahman? Al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat. Ini umum, berlaku untuk jin dan manusia. Paham ya? Jin dan manusia. Nah, jadi nanti kalau antum lihat ini hukum yang 5 itu maksudnya bagaimana? Haram, makruh, paham ya? Kemudian wajib, sunnah, mubah. Paham insyaallah? Ayo na'am, barakallahu fikum. Wa imma dalailu yustadallu biha 'ala hadil masail. Imma yang dibahas itu adalah apa? Dalil-dalil yang dijadikan dalil dengannya untuk permasalahan-permasalahan ini. Paham ya? Niat itu hukumnya apa? Hukumnya wajib pada semua amalan. Dalilnya mana? Nah gitu. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Gitu caranya gitu. Jadi ada semacam apa? Semacam permasalahan dulu baru dimintai hukum. Kalau orang beramal itu harus niat dulu. Nah, hukumnya apa hukumnya? Hukum globalnya wajib niat itu. Dalilnya mana? Nah ini. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Pertama antum kan menghukumi dulu. Diminta untuk menghukumi itu loh. Niat hukumnya apa? Niat hukumnya wajib pada seluruh amalan, terutama amalan ibadah. Dalilnya mana? Nah, baru innamal a'malu binniyat. Jadi seringnya kalau orang itu belajar usul, dia faham dan dia mungkin itu dia mudah untuk berdalil. Mudah untuk berdalil. Tapi kalau antum cuma mengandalkan hafalan qala Allah qala Rasul, misalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengandalkan itu hafalan tanpa antum iringi dengan mempelajari usul, biasanya berat untuk berdalil. Berat karena belum tertabangkan itu loh. Belum terbiasa tadi. Nah, mempelajari ilmu usul di antaranya apa tadi? Untuk mengetahui hukum suatu perkara beserta dalilnya itu. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lihat. Fal fiqhu, sedangkan fikih itu huwa ma'rifatul masail, yaitu mengetahui permasalahan-permasalahan wa dalail. Ini kesimpulannya. Mengetahui permasalahan-permasalahan dan dalil-dalilnya. Mafhum insyaallah? Hewan seperti itu. Misalkan barakallahu fikum, kita wudu dengan air lautan itu boleh enggak ya? Sedangkan hukumnya boleh, mubah. La ba'sa bihi, misalkan enggak masalah. Dalilnya mana? Nah, dalilnya kembali kepada sabda Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang tentang ma'ul bahr. Ditanya tentang apa? Air lautan. Kata Rasulullah apa? Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci. Yang suci boleh enggak untuk wudu? Nah, suci dan mensucikan air laut. Dan bangkainya halal untuk dimakan. Paham insyaallah? Nah, seperti itu. Wa hadhihi dalailu naw'an. Nah, barakallahu fikum. Dan dalil-dalil seperti ini ada dua macam, dua jenis. Dalil-dalil itu ada dua jenis, dua macam. Pertama kulliyatun, dalil yang sifatnya global. Kulliyah itu global ya. Tashmalu kulla hukmin min jinsin wahidin min awalil fiqhi ila akhirih. Perhatikan baik-baik ini. Penunjukan atau dalil yang pertama adalah kulliyah, dalil penunjukan secara global yang mencakup setiap hukum dari apa? Dari satu jenis.
Dari awal fikih sampai akhir fikih. Itu ada terus hukumnya itu. Paham belum? Jadi ada semacam penunjukan dalil. Nah, ada semacam lafaz yang dia itu dikatakan penunjukan, menunjukkan, tapi sifatnya global. Ini sejak awal fikih untuk pelajari sampai akhir fikih itu terus enggak berubah. Paham ya? Contohnya apa? Al-amru al-asl fil amr yadullu 'ala wujub. Itu enggak pernah berubah itu. Maksudnya hukum-hukum seperti itu enggak pernah berubah. Hanya saja berubahnya nanti dengan kaidah yang lain gitu loh. Paham belum? Antum belajar dari kitab Thaharah sampai kitab yang terakhir, itu yang namanya kaidah itu ya seperti itu kaidahnya. Al-asl fil amr yadullu 'ala wujub. Itu kita lihat. Ka qaulina al-amru lil wujub, ya kan? Wa nahyu lit tahrim. Seperti ucapan kita. Perintah itu hukum asalnya untuk wajib. Wa nahyu lit tahrim, dan larangan itu untuk perkara yang haram. Walaupun nanti ada rinciannya masing-masing. Ada perintah yang untuk wajib, ada perintah yang untuk apa? Istihbab, untuk sunnah. Ada larangan yang memang untuk pengharaman, ada pula larangan yang sifatnya untuk apa? Makruh. Mau insyaallah ya? Naam. Kok seperti ini kok kita enggak pernah dijumpai di zaman para sahabat ya? Kita katakan memang ini munculnya awal kali ilmu ini, di antaranya sebutkan yang masyhur adalah yang mengawali al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Paham ya? Al-Imam Asy-Syafi'i. Barakallahu fikum, baik dalam risalah atau tulisan beliau yang dikenal dengan Ar-Risalah atau dalam kitab Al-Um. Paham itu ya? Jadi masyhurnya yang pertama kali merancang dan juga mengumpulkan ilmu ushul fikih ini al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah. Mahfum soalan ini ya. Jadi antum kalau ngecek di zaman sahabatnya enggak ada. Mereka modalnya sami'na wa ta'ana. Kita lihat. Wa kata beliau wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Wa hadhihi usul fikih. Inilah usul fikih. Jadi usul fikih itu yang dibahas seperti ini. Mengetahui dalil-dalil yang masih global. Paham ya? Mengetahui dalil-dalil yang masih global. Kemudian apa? Dari dalil yang global tersebut muncullah permasalahan-permasalahan. Yang permasalahan itu dibutuhkan dalil secara terperinci. Nah, kita lihat. Yang kedua, wa adillatun juz'iyyatun tafsiliyatun. Yang kedua adalah dalil yang bentuknya adalah bagian-bagian dan juga rincian-rincian. Mafhum? Yang kedua ini dalil yang sifatnya bagian-bagian dan rincian-rincian. Yang pertama tadi global ya. Yang pertama tadi global. Kita lihat, taftaqiru ila an tubna 'alal adillatil kulliyah. Yang mana dalil tersebut apa barakallahu fikum masih membutuhkan untuk apa? Dibangun di atas dalil secara global tadi itu. Paham belum? Jadi dalil yang rinci ini, na barakallahu fikum, dibutuhkan untuk membangun dalil yang global tadi itu. Paham belum? Contohnya barakallahu fikum, dalil yang global, al-asl fil amr yadullu 'ala wujub. Hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Itu global enggak? Rinciannya, dalilnya mana secara terperinci? Contohnya masalah salat. Salat hukumnya apa? Wajib. Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Aqimus shalah, aqim fi'il amr enggak? Wal asl fil amr yadullu 'ala wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Rinci enggak sekarang? Rinci. Mahum. Awalnya masih global. Semua perintah itu hukum asalnya wajib. Contohnya apa? Salat. Enggak ada dalam Al-Qur'an wala as-sunnah ucapan as-shalatu wajibatun, ada enggak? Lafaz itu enggak ada enggak? Enggak ada. Yang ada cuma perintah untuk salat. Nah, perintah ini kita ambil kaidah tadi itu. Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Mafhum ya, Sob? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Fa idza tammat hukima 'alal ahkami biha. Apabila telah sempurna barulah dihukumi. Terhadap hukum-hukum biha, dengan apa? Dengan dalil yang terperinci tersebut. Apa maksudnya ya? Jadi hukum global tadi itu, dalil yang global tadi itu diambil dari usul fikih. Paham ya? Dalil terperinci diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhum? Sekarang al-asl fil amr yadullu 'ala wujub atau al-asl fil nahyi yadullu 'ala tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Ini antum ambil dari mana? Dalam usul fikih itu ya. Cuman rinciannya nanti dengan contoh-contohnya beserta dalilnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhum? Barakallahu fiikum, seperti itu. Ketika Rasulullah mengatakan shalli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Hukum asalnya apa salat dengan berdiri? Wajib. Kecuali kalau ada udzur, fa illam tastati' fa qa'idan, lain lagi urusannya. Seperti itu ya. Kita lihat. Fal ahkam, sedangkan hukum-hukum, ahkam yang dikenal dengan hukum-hukum,
muttaratun ila adillatiha at-tafsiliyah. Sangat dibutuhkan, sangat darurat. Nah, untuk apa? Nah, barakallahu fikum, sangat dibutuhkan kepada dalil-dalil yang terperinci. Paham ya? Maksudnya hukum-hukum itu muttaratun, sangat sekali butuh kepada dalil-dalil yang terperinci. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Contohnya orang yang sholat dalam keadaan dia tidak thaharah, dalam keadaan berhadas. Hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Salatnya enggak diterima. Itu kan baru kita hukumi. Dalilnya mana? Butuh dalil terperinci enggak? Ayo, langsung kita sebutkan hadis Abi Hurairah misalkan, muttafaqun alaih, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Itu caranya. Allah Taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Mahum insyaallah ya. Ayo, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Dan lihat, wal adillatu tafsiliyah muttaratun ilal adillatil kulliyah, dan dalil yang terperinci pun masih apa? Masih sangat butuh sekali kepada dalil yang global. Karena dalil yang terperinci seperti aqimus shalah, tegakkanlah salat, rinci enggak itu? Rinci enggak? Tegakkanlah salat, rinci enggak? Rinci. Nah, masih dibutuhkan apa? Dibutuhkan dalil yang secara global. Maksudnya bagaimana? Ini perintah ini bagaimana ini perintah ini? Wajib atau sunnah? Nah, kita ambil dalil yang global tadi itu. Al asal fil amr yadullu 'alal wujub. Oh, berarti perintah ini wajib gitu loh. Paham enggak sih? Ilmu ushul memang kayak gitu. Enggak sulit tapi rumitnya kayak gitu. Cuman mudah insyaallah. Kita lihat. Wa bihadza na'rifu ad-darurah wal haja ila ma'rifati usul fiqh. Dengan penjelasan ini secara ringkas kita mengetahui daruratnya dan butuhnya untuk mengetahui usul fikih, wa annaha mu'inatun alaih. Ini penting ini ya, bahwasanya ilmu usul fikih itu sangat membantu dan menolong. Wa hiya asasun nadhari wal ijtihad fil ahkam. Yang mana ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang apa? Pondasi atau landasan pokok untuk an-nadhar, untuk mengecek dalil, wal ijtihad, dan berijtihad fil ahkam, dalam masalah hukum. Mahum insyaallah ya. Jadi usul fikih ini nanti dilengkapi dengan al-qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah masalah fikih. Kan ada usul, ada kaidahnya. Usul pondasi, landasan pokoknya, kaidah-kaidah juga ada nanti untuk masalah. Nah, barakallahu fikum fikih. Kaidah-kaidahnya sudah kita lewati, nanti akan disebutkan di sini juga. 5 kaidah yang besar itu ya, yang dikenal dengan al-qawaidul kubra itu. 5 kaidah yang besar. Nah, yaitu mengenai al-umur bimaqasidiha. Al-yaqin la yazulu bisyak, la darar wala dirar. Kemudian apa lagi? Al-masyaqqat tadribut taysir. Kemudian apa lagi? Al-'adah al-muhakkamah, itu ya. 5 kaidah kubra itu nanti masuk dalam pembahasan al-qawaidul fiqhiyah. Nah, cukup sekian dulu, insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.